Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-da'awat wal mudahat ala Nabi alaihi salam. Qala alaihi salam tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi yaumi mi'ata marah. Wa qala ba'duhum bimadhil mustafa tahyal qulub wa tugtafaru khotoya wa dhunub. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna abdi sadaya nampi serdosa ka Gusti sertingkah lelewihi kana raka kumawani wa tub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa amini rawati taubatan piku Gusti bersihkeun dosa abdi aurat dosa tutupi karwasan jauhi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani. Ibu Ramasim abdi anak sinareng ahli sobat sinareng wargi mugi maaf ku Gusti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadhihi ni'amillah. Dengan izin Allah, kudrat Allah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu muka bermuajah bersilaturahim dan kita masih bisa aktif mengikuti menyimak acara yang sudah kita lakukan. Insyaallah acara ini sangat bermanfaat dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar dijadikan satu wasilah kita mendapat rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan acara ini semoga kita bisa meraih ridho dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan pada akhirnya waqina adzabannar. Jadi dijauhkan kita daripada siksa neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini kita hidup di dunia ini. Tentu hidup ini adalah perlu tuntunan. Tuntunan kehidupan kita adalah Al-Qur'an dan hadis. Tuntunan kita, mursyid kita, ikutan kita, kudwah kita adalah para ulama. Sesuai Nabi kita telah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli waris Nabi. Dulu ada Nabi, sekarang ada ulama. Ulama adalah penerus estafet perjuangan para nabi. Dekati ulama, ikuti ulama, tentu kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena al-ulama kan nujum, ulama itu adalah laksana bintang yang menerangi kegelapan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita menjauh dari ulama, apalagi membenci ulama, na'udzubillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita sangat dekat untuk kita mati dengan mati
su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Mencintai ulama sama dengan kita mencintai Nabi. Mencintai Nabi sama dengan mencintai Allah. Mencintai Allah, maka tempatnya adalah wahum al-jannah. Tempatnya adalah surga. Jadi mencintai ulama, insya Allah ditempatkan oleh Allah nanti adalah surga tempat kita. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Maka jangan sekali-kali kita benci terhadap ulama, karena benci terhadap ulama akan menjadi kita mati su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Mati konyol. Mati konyol. Biarpun kita bodoh, biarpun kita tidak terlalu pintar, biarpun kita tidak terlalu ahli dalam ibadah, tapi kita cinta ulama. Itu adalah suatu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya kepintaran? Wawasan luas, kecerdasan, tapi pada akhirnya menimbulkan kita sombong, menimbulkan kita jauh daripada ulama. Untuk apa? Tidak ada bedanya kita dengan iblis, la'anatullah, na'udzubillah min dzalik. Iblis diusir oleh Allah dari surga. Iblis dilaknat oleh Allah seumur-umur. Iblis ditempatkan oleh Allah di dalam neraka karena Allah adalah benci terhadap iblis, karena iblis adalah sombong. Iblis saja yang pintar, yang hebat, yang gagah, sombong, dibenci Allah, dilaknat Allah, diusir oleh Allah, apalagi kita yang ibadah ya tidak terlalu mahir, ilmu juga hanya pas-pasan. Oleh karena itu, ayo cintai ulama, dekati ulama, cintai para sepuh, cintai, ikuti para aulia-aulia Allah. Tidak sedikit sekarang banyak orang yang membenci para wali, na'udzubillahi min dzalik. Banyak orang yang membenci para ulama, na'udzubillahi min dzalik. Banyak orang yang membenci terhadap santri, na'udzubillahi min dzalik. Padahal masalah yang sepele, yang tidak seharusnya terjadi seperti itu. Hanya perbedaan pendapat, kita bisa pecah belah. Hanya beda persepsi, kita bisa berselisih, na'udzubillahi min dzalik. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan itu adalah suatu keindahan. Bukankah ada keterangan al-ikhtilafu rahmatun? Perbedaan itu adalah suatu rahmat. Kenapa kita dengan perpecahan kita, dengan adanya perbedaan? Kenapa kita bisa berpecah karena adanya beda pandangan? Silahkan kita beda pendapat, silahkan kita beda persepsi, silahkan kita beda pandangan, tapi jangan sampai perbedaan itu menjadi kita perpecahan. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad untuk jual rumah, ya, rumah siapa ya, rumah orang, asal kita ada izin, ya, ada surat kuasa atau ada amanat atau ada anjuran disuruh, ya silahkan, atau rumah kita sendiri. Karena menjual rumah ini bukan acara ringan, ya, mudah, bukan acara mudah, bukan. Kalau kita tidak disertai dengan memohon berdoa kepada Allah, kadang-kadang sulit juga, ya. Jadi memang karena kita adanya doa, doa ini adalah silahul mukmin. Jadi doa ini perlu, doa ini perlu. Jadi siapapun tetap berdoa. Orang yang tidak mau berdoa itu adalah tanda daripada kesombongan. Doa itu pun merupakan ibadah. Jadi kita berdoa kepada Allah ibadah. Diijabah dan tidaknya
itu adalah tetap kita mendapat pahala. Tapi tidak ada doa yang ditolak oleh Allah, tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Semua doa dikabul, diijabah, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya beda pengkabulannya saja. Ada yang kontan, ada yang ditangguhkan, ada yang nanti di akhirat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Intinya jangan sampai kita tidak berdoa. Jangan gini, suruh berdoa, saya nggak mau berdoa lah, bagaimana Allah aja. Ya memang itu bagus, tapi berdoa itu disuruh. Ud'u kata Allah, berdoalah. Maka aku memberi kata Allah. Ya tapi kalau kita tidak berdoa juga sih nggak apa-apa, cuman berdoa itu adalah ibadah. Kalau kita berdoa kita mendapat pahala, dan tidak berdoa pun ya kalau kita memang tidak berdoanya karena kita tawakal ya bagus, tapi kalau tidak berdoanya karena kita kesombongan ya itulah takabur ya. Kenapa saya harus berdoa? Saya uang banyak, rumah saya mewah, tanah saya luas, untuk apa saya berdoa? Berarti tidak berdoa karena sombong. Itu adalah dosa. Itu adalah merupakan takabur, wujud daripada kesombongan kepada Allah. Tapi kalau tidak berdoa karena kita bertawakal bagaimana Allah saja, itu tidak mengapa. Tapi sebaiknya kita berdoa karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita hidup di dunia tidak lepas daripada keduniaan. Makanya kata Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka taisu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Carilah dunia, usahakan dunia, perjuangkan dunia semaksimal mungkin sehingga kita punya perasaan di dalam hati kita bahwa kita taisu abada, hidup selamanya. Jadi kalau kita punya rasa akan hidup selamanya, tidak mati, maka berarti artinya adalah kita semangat pula dalam mencari keduniaan. Sekolah mengejar pangkat, sekolah mengejar kedudukan, sekolah mengejar pekerjaan, supaya kita di dalam pekerjaan punya jabatan tinggi, punya gaji tinggi, punya kekuasaan. Atau kita belajar agama di negeri sendiri, ke luar negeri, baca, hafal seluruh hadis, baca seluruh ayat-ayat Al-Quran, baca seluruh kitab-kitab para ulama, untuk kita menjadi benar-benar mumpuni, pintar di dalam ilmu agama. Silahkan. Ya cuma tujuannya apa? Ya tujuannya kalau kita belajar agama, ya kita tujuannya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita misalkan belajar tentang ilmu-ilmu keduniaan, ya kita tentu mengejar dunia, ya mengejar keduniaan. Tapi pada akhirnya ilmu agama ataupun ilmu umum, ya kita insya Allah niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena pada hakikatnya ilmu umum ataupun ilmu agama itu adalah suatu bekal kita untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ilmu kita dipakai kebaikan, dipakai mengabdi kepada umat, dimanfaatkan kepada masyarakat, itu adalah ibadah. Nabi telah bersabda, khairunas anfaulinnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi banyak manusia. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kita yang mengejar, yang belajar ilmu agama, jangan fanatik terhadap orang yang belajar tentang ilmu umum. Begitu juga yang belajar ilmu umum, jangan fanatik
kepada orang yang belajar ilmu agama. Ilmu umum, ilmu agama pada hakikatnya itu adalah sama kalau dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Walaupun ilmu agama, tapi kalau tidak diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah, maka tetap tidak menjadi pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu jangan kita membeda-bedakan ilmu, jangan kita menghina, jangan kita melihat sebelah mata dengan perbedaan ilmu-ilmu. Ilmu kita ilmu agama misalkan, ilmu orang lain ilmu umum, ayo gabungkan. Jadi semuanya ilmu itu adalah sangat berharga, semuanya ilmu itu adalah mutiara. Oleh Rasulullah SAW kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Makanya kata Nabi di hadis yang lain, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmihi. Ingin kita bahagia dunia, carilah ilmu dunia. Ingin kita bahagia di akhirat, carilah ilmu akhirat. Ingin kita bahagia dunia akhirat, maka carilah kedua ilmu itu. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sekarang ke acara inti, yaitu kalau kita mau menjual rumah ya, supaya cepat laku nih. Wah, kita punya maksud ya, ingin punya modal atau berbagai macam lah gitu kan. Ingin kita merubah nasib, misalkan mau pindah, berbagai macam lah supaya cepat laku. Jadi pertama kita puasa 3 hari dan setiap malam kita baca tengah malam ya, dari jam 12 malam baca Yahu 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 Yahu. Jadi Yahu itu dalam artinya hu itu adalah Allah ya, Yahu Yahu Yahwa, terus di Yahu 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 Yahu, jadi artinya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Itu berapa? Dibaca 1511 ya, 1411 ya, maaf, 1411. Terus Asmaul Husna itu nas'aluka rahmata yaman wallahu la ilaha illa wa rahmanikul qudus al mu'min muhammad azizul jabbar mutakabir ya, sampai akhir ya, sampai Rasyidus Sabur. Itu dibaca 11 kali. Jadi insya Allah itu dibacanya ke akhir, tapi kita puasa dulu 3 hari, terus diwirid seperti itu. Nanti setelah beres puasa 3 hari baru kita bacakan ke air. Bacakan ke air langsung tatafal. Tatafal itu adalah ditiup, diludahi sedikit seperti begini. Seperti itu. Jadi langsung kita hamburkan atau siramkan air itu di sekeliling rumah kita, di luar dan di dalam. Ya, kepret-kepret seperti itu. Insya Allah kalau kita amalkan, kita ini kerjakan, insya Allah akan cepat laku rumah yang kita jual. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun, tolan, saudara, kenalan, keluarga, atau siapapun yang melihat, yang mendengar, yang menemukan suara Al-Fakir. Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala. Tafadhol. Insya Allah mustajabah. Insya Allah penuh berkah. Dan Al-Fakir ingatkan, yang belum subscribe dan komen. Bagi yang kurang jelas silahkan komen atau bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk diaktifkan tombol lonceng, karena tombol lonceng merupakan suatu ikatan yang sangat kuat. Jadi setiap ada video Al-Fakir yang baru pasti akan datang ke kita. Sekian demikian, mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Terima kasih. Al-afu minkum, innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.